Pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan, saya akan menyapa penelpon yang sudah bergabung bersama kami. Ada Pak Budi dari Tanah Abang. Selamat malam, Pak Budi. Iya, silahkan Pak komentarnya. Oke. Malam, Mbak. Ini Mbak, saya cuma mau sharing aja, Mbak. Kalau masalah begini kan sebenarnya kayak terutama kepada petugas ya, Pak ya. Saya kan juga, Mbak, saya kan bekas pecandu. Kalau emang niat sebenarnya dari dulu tuh bisa, Mbak. Ini sebenarnya udah tahu sama tahu. Nah, tangkap ini kebanyakan udah dia ada info. Kalau pemerintah benar-benar mau ngikutin rakyatnya dari narkoba, bukan cara bunuh sama nangkap, bukan. Orang kena narkoba itu adalah korban. Dia nggak bisa keluar karena begitu jahatnya narkoba. Itu sangat kejam narkoba. Itu setelah kita masuk ke dalam dunia narkoba, kalau kita kemungkinan besar nggak bisa keluar dari lingkungan itu. Jadi tolong petugas sama pemerintah, jangan asal nembak hitung duit. Ini masalah orang yang udah tertengkam itu, bukan dia harus begitu, dia mau berhenti. Oke, Pak Budi, Anda punya saran atau masukan apa yang sebenarnya seharusnya dilakukan, Pak Budi? Ya seharusnya dilakukan, tegas, jangan tahu asal tahu. Kalau saya bilang, ini tahu sama tahu itu yang tangkap. Petugas tahu, pemakai jalurnya kena, diitin, baru ditangkap. Jangan yang lolos banyak. Pikirin rakyat yang udah kena itu cara pikirnya hancur. Itu bukan seperti manusia normal. Oke, baik. Itu saja Pak Budi? Iya. Okay. Jadi inti poinnya, jangan cuma mikir uang untuk dagang, terus tembak bunuh gitu. Okay. Tolong pikirkan orang yang udah kena itu adalah korban seumur hidup, dia nggak bisa keluar dari situ. Oke. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Pak Budi. Tanggapannya silakan Pak Slamet. Ya, apa yang disampaikan Pak Budi betul. Karena sekarang ini kalau berbicara hukum pidana, khususnya adalah hukum pidana narkotik, kita tidak bisa bicara lagi soal hukum material dan hukum formil, tapi juga bicara soal korban. Oke. Tadi Pak Budi sudah mulai sadar, sudah bagus pendapatnya. Mungkin yang lain juga akan berpendapat seperti Pak Budi. Korban itu memang harus diselamatkan, karena dia jarang berpikir untuk menyelamatkan diri sendiri. Iya. Jadi kitalah yang waras, kita yang sadar, kita yang sehat, membantu para korban seperti apa yang disampaikan oleh Pak Budi. Kalau dalam lingkup mungkin pemulihan, rehabilitasi, apa yang sudah dilakukan BNN sejauh ini, Pak? Ya, kita ada program 100.000 untuk merehabilitasi para penyalahguna dan pecandu. Kemampuan BNN terbatas, hanya sekitar 2.000. 2.000 untuk 2.000 pecandu. Oke. Ya, untuk mengatasi sementara hal ini. Ada berapa, Pak? Yang 4 juta tadi ya sampaikan saya. 4 Jadi juta. ada terlalu banyak, ada 3 juta sekian, 3.800.000 yang kemudian tidak tertangani. Sekarang ini Deputi Bidang Rehab sedang bekerjasama dengan TNI, dengan Polri, Kemenkes, Kemensos, khususnya TNI dan Polri itu menggunakan slot-slot tempat-tempat pendidikan, tempat-tempat pelatihan yang kosong digunakan. Dan sekarang ini sedang latihan konselor dari TNI, konselor dari Polri, Kemenkes, Kemensos, dan dari masyarakat untuk menjangkau sebanyak-banyaknya para pecandu dan penyalahguna. Seberapa efektif cara seperti itu sudah dilakukan? Sangat efektif saya kira, karena program ini tidak bisa harus dilakukan, dan Presiden sudah memerintahkan 100.000 ini harus berhasil. Tahun depan perintah beliau harus lebih naik lagi. Oke, Pak Beni, apa sih kendala terberat ketika kita ingin merehabilitasi orang yang memang sudah terpapar, sudah menjadi pecandu? Ya, saya ingin menambahkan sedikit tadi yang sudah disampaikan. Sebelum ini, para penyalahguna, para pemakai itu kriminalkan. Proses jeblosin tahanan. Jangan diperlakukan sebagai korban begitu? Ya. Oke. Betul. Jadi masuk sel, di sel cari narkoba, nanti dapat dari bandar, akhirnya dia semakin parah, bahkan direkrut menjadi bagian dari jaringan. Nggak selesai. Iya. Nah, dunia akhirnya mulai punya paradigma baru. Jangan dikriminalkan, mereka itu kan korban, mereka itu orang sakit, harus ditolong. Maka beberapa negara sudah mempraktikkan orientasi yang rehab.
dan Indonesia juga mengikuti. Jadi sekarang Mahkamah Agung sudah mengeluarkan surat edaran untuk kategori atau kriteria orang itu pemakai atau penyalahguna itu apa. Kemudian sudah ada peraturan bersama Kumham, Kejaksaan Agung, Polri, kemudian BNN untuk memperlakukan para penyalahguna ini sebagai korban. Orientasinya adalah rehabilitasi. Jadi ketika tangkep, di asesmen, cek barang buktinya, oh menurut saya surat edaran Mahkamah Agung masuk. Dia hanya punya narkoba untuk diri sendiri, kebutuhan sehari. Bagaimana kalau menjawab pertanyaan seperti ini Pak Beni? Diperlakukan sebagai korban, kemudian direhabilitasi, berapa bulan kemudian tertangkap lagi. Kita menyaksikan hal seperti itu terjadi di artis biasanya. Apa yang harus dilakukan kalau seperti itu? Jadi begini, ini yang sering yang kami amati. Ketika seseorang tertangkap ataupun dia melapor diri untuk direhab, ketika di assessment, harusnya di situ terungkap akar masalah kenapa dia sampai pakai. Itu dulu. Ketika itu masalah keluarga, selesaikan. Ketika itu masalah lingkungan, selesaikan, ungsikan. Sekarang belum dilakukan seperti itu ya Pak? Ini kebanyakan setelah dikasih tahu tidak ada perbaikan. Sehingga anak itu akan relapse. Kembali relapse. Sehingga memang perlu kerjasama. Keluarga, kemudian pihak-pihak terkait ketika menangani si anak ini. Saya melihat beberapa pulih. Kembali lagi. Ada yang bisa pulih juga. Baik Pak Beni, ditahan dulu, kita akan menyapa penelpon selanjutnya. Ada Pak Erwin dari Bandung. Selamat malam Pak Erwin. Selamat malam Pak Beni. Selamat malam Pak Slamet. Ya. Silakan Pak Erwin. Ya Pak Beni, saya mungkin juga mau menyampaikan Pak Beni sebagai sebagian masyarakat yang selama ini banyak memediasi korban narkotika. Ada beberapa yang saya tahu, dan mungkin Pak Beni juga lebih tahu dari saya, di rutan-rutan dan di lapas, pemakaian narkoba itu jauh sebetulnya lebih bebas dibanding di luar, Pak. Ya kan? Nah, bagaimana sekarang BNN dan anggota lainnya menyikapi peredaran narkoba yang betul-betul seperti orang jual rokok, jual permen di tempat umum gitu loh. Sampai detik ini pun, seperti di rutan Salemba, di Cipinang, dan di rutan-rutan lainnya, coba Bapak kirim orang satu sebagai spy di situ. Mau beli apapun, jenis narkoba apapun ada. Dan sangat gampang gitu loh. Baik. Jadi apa sih yang dibicarakan sebetulnya gitu? Kalau sekarang yang sudah jelas-jelas di dalam rutan dan lapas saja mereka bebas memproduksi, menjual belikan, ya kan? Sementara kita berkutat, wah yang beginilah korbannya, yang inilah. Saya rasa orang BNN tahu semua kok itu. Baik, baik. Terima kasih Pak Erwin dari Bandung, kita sudah menangkap maksudnya ke Pak Beni dulu nih Pak Beni. Tidak boleh menutup mata, ternyata di lapas sampai saat ini kita orang-orang BNN katanya tahu ada peredaran di dalamnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh BNN selama ini? Pak Beni banyak filenya ini. Dan mengapa tidak mampu, mengapa tidak berkuasa? Ketika kami masih menjabat selaku Deputi Pemberantasan, bisa dilihat datanya. Mungkin kami terbanyak masuk lapas. Ketika kami nangkep kurir, saya ingat Pak Beni pernah menangkap di lapas ya. Sehingga terjadi perlawanan. Di Kerobokan perlawanan. Kita sudah perlawanannya dengan petugas lapas ya Pak? Ada oknum yang bermain yang memprovokasi napi supaya melawan. Terjadi pembakaran dan sebagainya, ulah oknum. Kemudian seperti di lapas Pekanbaru, ketika wamen masuk, apa yang terjadi. Nah, tentunya dalam menangani masalah ini karena itu institusi lain, kita perlu komitmen bersama, perlu kita konsisten dalam menegakkan aturan. Kita perlu jujur. Kami sering mendapatkan cerita yang selalu itu saja. Ketika kita rapat koordinasi, masalahnya apa? Over capacity lah, ini segala macam. Seperti Freddy Budiman tadi bilang. Tapi ya setelah kami tangkap napinya,
kami tangkap sipirnya, disitulah saya bisa dengar, bisa tahu isinya kayak apa. Oke, apa? Dan itu sudah saya sampaikan. Apa pengakuan mereka? Bagaimana handphone itu bebas, asal bayar. Bagaimana ketika ada pelanggaran bisa diselesaikan dengan uang. Ada satu aturan di lapas itu kalau ditegakkan dengan konsisten, itu napi paling takut. Apa itu? Istilah yang sering digunakan itu letter F. Jadi ketentuan di mana seorang napi yang melakukan pelanggaran berat itu dicabut hak remisi, dicabut hak pembebasan bersyarat. Ini berat untuk napi karena dia ingin cepat keluar. Apa itu pelanggaran berat? Pakai narkoba, nyimpen narkoba, pakai handphone, nyimpen senjata tajam, berkelahi. Itu semua dilakukan tapi tidak pernah diberlakukan hukumannya. Ketika tidak ada penegakan hukum di dalam. Ketika kita ngobrol terus kan marah pasti. Iya, Nah ini perlu komitmen tadi. Baik, kita akan break lagi, nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.